Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kiranya ibadah kita berkenan kepada Tuhan dan kita semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Minggu ini kita memasuki Minggu Trinitas. Pelayan firman pada ibadah minggu ini dilayani oleh Pendeta Leonard Halle. Jemaat, mari berdiri. Kita sambut bersama hadiran Tuhan dalam ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaan tangannya. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Efesus 1 ayat 4. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Jemaat, kini kita tiba pada pengakuan dosa. Dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku kepadamu bahwa kami adalah umat yang berdosa
kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami cenderung lebih mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak sedia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar dan kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Kepadamu kami memohon. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu, ya Bapa. Baruilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penebus kami yang hidup. Kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah. Sebagaimana tertulis dalam pertama Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Maka sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Masuk di hatiku, hadiratnya yang kudus
Jemaat Tuhan, mari berdiri dan bersama-sama mendengarkan perintah hidup baru. Sebagaimana ditulis dalam Kolose 3 ayat 12 yang mengatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Roh Kudus memampukan kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Di ketenangan ini Bapa, kami menghampiri hadirat-Mu. Kami menambahkan kehadiran firman yang menuntun dan membimbing kami dalam mengarungi perjalanan kehidupan. Berikanlah Roh-Mu yang kudus, siapkanlah kehidupan kami. Tolong kami supaya firman yang melawat kami tidak kembali dengan sia-sia. Berbicaralah jangan sesuai yang kami inginkan atau yang kami suka, tetapi berbicara sesuai dengan yang kami butuhkan. Karena Kristus firman yang hidup. Amin. Mari berdiri menyambut firman Tuhan hari ini. Haleluya. Pembacaan Alkitab dari Efesus 1 ayat 3 sampai 14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di sorga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijadikan kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu,
Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah sabda Kristus dengan segala kekayaannya diam di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkan kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara, orang dihukum karena kesalahannya sendiri tentu wajar, bisa diterima. Tetapi kalau orang dihukum karena kesalahan orang lain, itu tidak adil, tidak masuk akal. Namun itu yang dibuat Kristus. Kristus dihukum bukan karena kesalahannya, tapi karena kesalahan kita. Dihukum bukan hanya sekedar didenda, dipenjara, tetapi dihukum dengan cara melepaskan nyawa. Darah suci tanpa noda itu tumpah di Kalvari. Apakah itu adil? Mati karena kesalahan orang lain, sementara dia sendiri tanpa cacat dan noda. Diam, pasrah seperti domba yang digunting bulunya, kata Yesaya. Diam, pasrah memberi diri dibantai, karena cinta kasihnya kepada kita tidak bertepi. Disitulah letaknya keluar biasaan Yesus. Disitulah letaknya keunikan iman Kristiani yang tidak bisa dimengerti, tetapi dikagumi dan dinikmati dalam kehidupan sehari-hari. Allah menurut keyakinan Kristen adalah Allah yang berbeda dengan Allah filsafat Yunani di zaman surat Efesus. Percaya kepada Allah bukan monopoli orang Kristen saja. Orang Yunani yang pandai dan berhikmat, orang Romawi yang adil dan masyhur, mereka percaya kepada Allah. Mereka percaya kepada Allah yang banyak. Beribadah kepada Allah bukan monopoli orang Kristen saja, tapi orang Yunani, orang Romawi, bangsa-bangsa lain yang tidak mengenal Kristus juga beribadah kepada Tuhan dengan kusuk dan tulus. Liturgi mereka tertata indah dan apik. Tapi Allah menurut kesaksian Kristen ternyata sangat lain dibandingkan dengan Allah bangsa-bangsa. Allah bangsa-bangsa banyak berbicara tentang legenda-legenda. Allah yang turun dari langit dan berbicara dengan manusia. Allah dewa-dewi yang kawin di sana di sorga mempunyai turunan manusia. Allah filsafat yang membahasakan Allah dengan bahasa-bahasa filsafat seperti Dia yang maha tinggi, yang abadi, tidak tersentuh, tidak bergerak dan seterusnya. Tetapi Allah menurut kesaksian Kristen bukanlah Allah hasil dongeng. Bukan seperti Allah para filsuf yang didandani dengan kata-kata indah, pikiran atau konsep-konsep yang brilian. Allah orang Kristen adalah Allah yang konkret, menjadi manusia. Bertindak di dalam sejarah. Berbaring di dalam rahim seorang perawan lahir di dunia ini di satu kota kecil bernama Bethlehem. Berkarya dan melayani dengan menusuri jalan-jalan setapak di Galilea dan Yudea. Pernah merasakan apa itu lapar dan haus? Menangis sedih di tepi kubur seorang sahabat. Allah yang tidak berdosa tetapi dijadikan dosa, dihukum pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Allah yang mengampuni dengan cara mengorbankan diri. Darah suci tanpa noda itu tertumpah dan tercurah di Kalvari.
Allah kita adalah Allah yang mengampuni. Anugerah Allah datang dalam kehidupan kita dalam bentuk yang sangat mahal, yaitu pengampunan. Teks ini mengatakan, sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Berita ini begitu indah, begitu penting, sehingga seperti referen dari sebuah kidung indah, berkali-kali dalam Perjanjian Baru diulang-ulang kembali. Mengapa pengampunan menjadi begitu penting? Mengampuni tidak berarti mengabaikan kejahatan. Forgive is not forget. Allah yang kudus itu tidak mungkin melupakan kejahatan yang kita buat. Tetapi ternyata Allah tetap mengampuni. Ini menyakitkan. Jalan keluarnya ialah Allah mengorbankan putra tunggalnya. Darah tanpa noda harus tumpah supaya kesalahan tidak diabaikan dan harus dihukum. Tetapi hukuman itu dijatuhkan kepada Yesus. Kesalahan kita menjadi kesalahan Yesus, dan kebenaran Yesus menjadi kebenaran kita. Dalam kehidupan sehari-hari memberikan pengampunan tidak mudah. Seorang suami mengkhianati istrinya, hidup dalam perselingkuhan, kemudian menyesal, dan istrinya dengan jiwa besar mengampuni suaminya. Sang istri harus mencintai seseorang yang tidak pantas mendapatkan cinta itu. Ia harus merasakan dan menanggung betapa sakitnya dikhianati, betapa sakitnya janji indah di hadapan Tuhan pada saat pernikahan dicabik-cabik. Ia harus merasakan sakit hati yang hancur, tetapi tetap mencintai orang yang menghancurkan hatinya. Pengampunan ternyata menyakitkan. Tapi itulah yang dibuat Tuhan. Tuhan merasakan sendiri bagaimana sakit dan pahitnya pengampunan itu, dan untuk itu Allah mengorbankan putra tunggalnya. Jadi Tuhan tidak sekedar memberikan ajaran yang indah, tidak sekedar memberikan jalan keluar dari permasalahan yang berat, tetapi Tuhan melangkah masuk ke dalam penderitaan kita yang paling dalam, mengorbankan dirinya sendiri untuk menyembuhkan, memulihkan dan memperbaiki hubungan antara Allah dan manusia. Kekuatan Kristus bukan hanya sekedar pada ajaran yang indah, gagasan yang menarik, tetapi terletak pada pengampunan dan pengorbanan yang didemonstrasikan dalam kehidupan. Kristus tidak menolong kita dengan ajaran saja, walaupun ajarannya indah. Begitu indahnya sehingga banyak tokoh dunia yang terpesona dan ditaklukkan dan dikendalikan oleh ajaran Yesus. Ingat Mahatma Gandhi, negarawan India yang besar itu. Kehidupannya dipengaruhi ajaran Yesus. Khotbah di bukit memengaruhi Gandhi untuk berjuang demi bangsanya melawan penjajahan dengan mempergunakan nilai-nilai Kristiani. Penuh kasih, kelembutan, kesejukan dan tanpa kekerasan. Tetapi ajaran saja tidak cukup. Banyak tokoh besar sepanjang sejarah dunia memiliki mutiara hikmat yang mengagumkan. Tapi Yesus tidak menyelamatkan kita dengan ajaran saja. Ia memberikan dirinya mati di salib. Ia memberikan seluruh kehidupannya, darahnya tumpah untuk menebus dosa kita. Ajaran yang indah, nasihat yang manis tentu harus dihargai. Sebab kalau dijalankan akan mendatangkan kesejukan dan perdamaian dalam dunia yang penuh gejolak ini. Tetapi bagi Yesus, ajaran saja tidak cukup. Ia memberikan diri seutuhnya bagi kita umat manusia. Cinta kasih tidak didemonstrasikan dengan ajaran saja, tetapi didemonstrasikan di dalam seluruh kehidupannya. Ketika kita jatuh dalam jurang yang sangat dalam, lemah, tidak berdaya, tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar. Di saat-saat seperti itu datang tokoh-tokoh berhikmat sepanjang zaman berusaha melepaskan dan menyelamatkan kita dari jurang itu. Di tepi jurang itu mereka berdiri dan memberikan petunjuk-petunjuk indah. Nasihat-nasihat manis. Beginilah caranya supaya kamu keluar dari lubang yang mengerikan itu. Ada tokoh lain datang menurunkan tangga dan mengatakan, ini tangga, selamatkanlah dirimu. Tapi saudara,
kita terlalu lemah dan tidak berdaya? Hancur di dasar jurang, masih mampukah kita mengikuti petunjuk-petunjuk indah dan nasihat-nasihat yang penuh hikmat itu? Masih mampukah kita memanjat tangga yang tinggi dan terjal ketika kita lemah tidak berdaya, menunggu ajal datang menjemput? Disitulah letaknya keluar biasaan Yesus Tuhan kita. Dia tidak saja memberikan nasihat-nasihat sejuk dan manis, dia tidak saja menurunkan tangga dan menganjurkan kita untuk menyelamatkan diri, tetapi dia turun sendiri ke dalam jurang yang sangat dalam itu, menjadi manusia seperti kita. Berbicara dengan bahasa kita, menyentuh dan membelai kita dengan mempergunakan tangan seorang manusia, tangan bekas paku. Merangkul dan memeluk kita dengan penuh kasih sayang dan mengangkat serta membawa kita keluar dari jurang yang mengerikan itu. Dia tidak saja memberikan kepada kita ajaran-ajaran yang sejuk dan menyentuh, tapi lebih dari itu, dia turun sendiri ke dalam dunia ini lalu menyelamatkan kita. Itulah yang dimaksudkan dengan penebusan dosa, menderita dan mati karena kita dan untuk kita. Yesus yang tidak berdosa berkorban bagi kita yang penuh dosa. Kita sebenarnya tidak pantas menerima pengampunan atau penebusan, tetapi Yesus menutup mata terhadap semua kesalahan kita karena kasih-Nya yang begitu besar. Oleh sebab itu, yang menjadikan kita pantas untuk ditebus dan diampuni. Tetapi penebusan dosa oleh Yesus bukan sekedar berkorban. Yesus melangkah masuk ke dalam seluruh kehidupan dan berpartisipasi dalam kelemahan dan penderitaan kita. Meninggalkan kesetaraan dengan Allah dan menjadi manusia. Ia dijadikan dosa walaupun tidak berdosa. Ia turut merasakan dan menyatu dengan semua penderitaan kita. Berkorban saja belum tentu menebus dan mengampuni. Memberi sekian juta rupiah untuk menolong orang susah memang baik, tapi belum tentu kita telah menyatu dan melangkah masuk ke dalam seluruh penderitaan orang yang menderita. Itu sebabnya Paulus mengatakan, dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Berkorban saja belum cukup. Dan Yesus ternyata tidak sekedar berkorban. Ia melangkah masuk ke dalam seluruh penderitaan manusia, menjadi satu dengan manusia. Ia menyatu dengan kita sampai tidak memiliki apa-apa lagi. Ketika disalibkan, orang disalib itu mengejek dia. Orang lain dia selamatkan, tetapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Betul, ini sebuah ejekan. Tetapi ejekan yang pas sekali dengan siapa Yesus itu dalam penebusannya. Dia menjadi seperti manusia, lebih rendah dari manusia, sehingga orang lain dia selamatkan, tetapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Sekarang, bagaimana dengan kita yang telah ditebus oleh Yesus? Kita ditebus dengan darah Yesus yang sangat mahal. Apakah yang kita buat sekarang ialah tinggal menikmati apa yang sudah dibuat Yesus? Haleluya, puji Tuhan. Tuhan sudah sangat baik dan kita sudah ditebus. Sekarang marilah kita menikmati penebusan itu. Sudah selamat. Orang lain masa bodoh. Saudara, penebusan itu mahal. Anugerah itu bukan barang murahan. Oleh sebab itu, setiap orang yang sudah ditebus Yesus pasti akan berusaha sekuat tenaga agar barang mahal dan berharga itu bisa dinikmati sebanyak mungkin manusia. Penebusan dosa yang sangat mahal juga akan membuat kita menempuh jalan yang telah ditempuh oleh Yesus. Jalan penuh perhatian. Jalan penuh pengorbanan. Berupaya melangkah masuk ke dalam seluruh penderitaan manusia untuk menolong mereka bertemu dengan Yesus. Di masa-masa pandemi COVID-19 yang mengerikan ini, kita ingat firman Allah yang mengatakan, seorang hamba tidak boleh lebih dari tuannya. Kalau Tuhan kita sudah berjalan di jalan itu, jalan simpati dan keprihatinan, jalan menolong dan menebus orang lain, jalan pengorbanan, maka mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus berjalan pada jalan itu. Kecuali kita berhenti menjadi pengikut Yesus.
Di dalam satu doanya Tuhan Yesus mengatakan, "Ya Bapa, aku mau di mana aku berada, di sana murid-muridku berada." Ironis, ketika Kristus ada di jalan keprihatinan, kepedulian dan berupaya menolong orang lain, kita menjauhi jalan itu seperti imam besar dan orang Lewi di jalan antara Yeriko dan Yerusalem. Kita menyingkir dari orang-orang yang sekarat menyongsong ajal. Kristus menjadi rendah dan menyatu dengan yang Bapa. Kita sedang menikmati dengan santai semua anugerah Tuhan yang besar sambil mengatakan puji Tuhan, tetapi tidak berbuat apa-apa. Kita ditebus, tapi hidup kita tidak mendemonstrasikan penebusan itu. Padahal seperti yang dilihat di dalam diri Yesus, penebusan bukan sekedar sebuah ajaran yang indah saja, sehingga kita berupaya sekuat tenaga untuk menikmati ajaran yang indah itu kemudian selesai. Penebusan bukan sekedar ritus atau liturgi saja, sehingga di dalam perjanjian lama binatang korban mati bergelimpahan dan darah tumpah di atas mezbah. Sudah itu orang merasa senang karena sudah ditebus. Di dalam kehidupan kita sekarang, penebusan dan pengampunan dosa bukan hanya sekedar liturgi yang kita ucapkan setiap minggu, tetapi penebusan berarti aksi. Penebusan berarti berkorban. Bahkan lebih dari berkorban, menyatu dengan penderitaan orang yang mau ditolong. Itulah semangat dan jiwa penebusan yang harus dihidupkan dan dielaborasi dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang sudah mengalami penebusan. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama semua orang percaya di segala waktu dan tempat, kita ikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Baiklah, dengan hati dan mulut, setiap orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan pencipta semesta, Bapa penuh kasih sayang dan pengampunan, kami datang saat ini membawa hati yang hancur, kami membawa cacat dan aib.
Kami membawa noda-noda hitam. Kami datang membawa kegelisahan, keresahan, dan putus asa di tengah-tengah bencana yang mencekam. Kami tidak memiliki apa-apa dan siapa-siapa lagi yang bisa kami andalkan. Semuanya kami taruh di bawah kaki salib-Mu. Tuhan, sumber kesembuhan dan kekuatan, berikanlah kami Roh Kudus, agar kami dapat merasakan sentuhan damai-Mu, bergetar bersama jiwa dan seluruh kehidupan. Di saat ini kami datang dalam rangkulan kuasa dan kekuasaan-Mu. Berikanlah kepada kami iman dan kekayaan, keyakinan, sehingga kami tegar di dalam badai, dalam parahara. Berikanlah kepada kami kepekaan setelah disentuh pengorbanan dan pengampunan-Mu yang ajaib. Mampukan kami agar kasih sayang yang tidak bertepi meresap dalam kehidupan kami. Berikan kepekaan terhadap dunia di sekeliling kami, kepekaan terhadap tangisan, ratapan, rintihan, dan jeritan. Kepekaan terhadap yang terkapar dan yang tersingkir. Ampuni kami Bapa, Engkau memberikan kepada kami dunia yang indah, tapi kami merusaknya. Engkau memberikan kepada kami negeri yang subur dan berlimpah, ternyata begitu banyak orang miskin dan lapar. Engkau memberikan kami dunia yang kaya, agar kami sharing dengan orang yang tidak berdaya. Tetapi kami merangkul erat-erat untuk kepentingan kami sendiri. Engkau memberikan kepada kami dunia untuk kami rawat dan pelihara. Tapi kami hanya merawat diri. Ampunilah kami ya Bapa. Bapa, sumber kesehatan dan kesembuhan, di dalam kasih-Mu kami menemukan ketenangan di tengah-tengah badai penyakit dan penderitaan. Tolong kami agar bisa merasakan kehadiran-Mu di saat-saat seperti ini. Berikanlah kepada kami keyakinan yang teguh hanya kepadamu dalam derita dan kebimbangan. Ajar kami berserah kepada kasih dan kehendak-Mu yang tidak pernah gagal. Sadarkanlah kami bahwa kasih dan kekuatan-Mu ada di sekeliling kami. Tolong agar kami percaya kepada hikmat dan pemeliharaan-Mu yang akan datang tepat pada waktunya. Bersama-sama semua yang lemah tidak berdaya, berbaring mengharapkan kehadiran Tuhan. Bapak Edi Kemur, Bapak dan Ibu Saduk, Ibu Sukandar, Bapak Alfred Dosayang, Ibu Teti, Ibu Weno Amarorsea, Bapak Freddy Kotambunan. Datanglah ya Bapa, nyatakanlah kasih sayang-Mu. Rangkul kami erat-erat dan jangan lepaskan kami. Karena hanya Engkau yang bisa memelihara dan melindungi kami. Tuhan, tolong supaya tempat di mana mereka berbaring tidak berdaya, tidak berubah menjadi tempat di mana iman dan pengharapan terkubur. Tapi berubah menjadi tempat penyerahan diri yang tulus kepada kasih sayang Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Nadia Solom, Bapak Saiful, Ibu Edi Sobari, Bapak Edi Sirait. Kau kenal anak-anak-Mu ini lebih baik dari mereka kenal diri mereka sendiri. Ulurkanlah tangan kasih-Mu, jamah mereka, dan jangan tinggalkan mereka. Bapa Maha Kuasa, Engkau tahu kami dikelilingi, dikurung oleh bencana yang dahsyat. Engkau tahu Bapa, kami rapuh, lemah, tidak berdaya dengan kemampuan kami. Tidak mungkin kami membendung, menahan serangan-serangan dahsyat di sekeliling kami. Teristimewa COVID-19 yang telah mengakibatkan korban berjatuhan. Berikanlah kepada kami kesehatan tubuh dan jiwa. Lindungilah kami, sebab hanya Engkau satu-satunya sumber pertolongan yang bisa menolong kami. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Tuhan berkati Majelis Sinode. Secara khusus Jemaat GPB Anugerah DKI, berkatilah semua kegiatan-kegiatan pelayanan di sana. Pakai kami sebagai alat-Mu menjadi perpanjangan tangan Tuhan, tangan kasih, tangan cinta, tangan penuh dengan kepedulian
Sehingga kehadiran kami adalah kehadiran yang membawa kesejukan, ketenteraman, dan kedamaian. Kehadiran yang didambakan. Kami berdoa betul pemerintah kami. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin bangsa kami. Biarlah lewat kehadiran mereka yang berjuang sekuat tenaga untuk membawa bangsa ini menuju hari esok yang sejahtera, membebaskan bangsa ini dari cengkraman pandemi yang menakutkan. Tuhan tolong, mampukanlah pemimpin-pemimpin bangsa kami berkarya, melayani dengan penuh cinta kasih, jauhkan dari mereka malapetaka dan bencana. Bapa di surga, Bapa dalam Kristus, semua mereka yang menderita, semua mereka yang berharap memanggil-manggil namamu, Tuhan tolong. Secara khusus dalam kesempatan ini kami berdoa buat pembangunan kembali gedung gereja GPB Anugerah yang sementara berlangsung. Tangan-tangan terselubung yang ada di balik semua kegiatan-kegiatan pembangunan ini. Doa-doa yang dinaikkan. Tuhan tolong, Tuhan berkati. Kami tidak mengenal banyak sekali anak-anak Tuhan yang berkorban sekuat tenaga, tapi Engkau mengenal anak-anak-Mu lebih baik dari mereka mengenal diri mereka sendiri. Berkati mereka, berikanlah kekuatan, berikanlah kesehatan, berkati usaha pekerjaan mereka, keluarga mereka, rumah tangga mereka, rangkul mereka erat-erat dan jangan lepaskan mereka. Bapa, ini kami semua penuh dengan dosa. Ampuni kami, kuduskanlah kami, sucikan kami, seberangkanlah kami memasuki hari-hari ini di dalam naungan kasih sayang-Mu menuju mata air yang tenang, rumput hijau menyegarkan. Ya Bapa, dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarlah doa kami. Terimalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Allah sambil mengingat pesan Alkitab bahwa Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan bangkit untuk mereka. Kiranya Tuhan memberkati persembahan saudara. Bersyukur padanya, Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur.
Jemaat, kami undang untuk berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan ini secara bersama-sama. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat-Mu yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami, terimalah syukur hati kami. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Pergilah dengan damai sejahtera ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Arahkan hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan sejahtera, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Presbiter bertugas mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.